in a catastrophe of World War transforming struggle. Awal mula cerita, sebuah konvoi kapal yang sedang membawa pasukan dan perbekalan menuju Inggris berperan penting dalam upaya perang sekutu. Konvoi itu sangat rentan terhadap serangan U-boat atau kapal selam dari Jerman saat berada di luar jangkauan perlindungan udara Amerika Serikat di tengah Samudra Atlantik, area yang dikenal sebagai Celah Atlantik. Pangkalan udara Amerika memberitahukan kepada kapal Greyhound bahwa mereka telah mencapai batas jangkauan maksimal. Untuk melindungi kapal konvoi tersebut, selanjutnya akan diserahkan kepada kapal Greyhound untuk menjaga kapal konvoi menuju ke pelabuhan Inggris. Lanjut. Di mana sebelum memulai sebuah perjalanan, sang kapten bertemu dulu dengan sang mantan. Pertemuan ini terjadi pada tahun 1941 di California, Amerika Serikat. Anjir, gua belum hidup coy. Singkat cerita, sang kapten dan sang mantan saling bertukar hadiah dan sang kapten mencoba melamar sang mantan, namun sang mantan menolak sang kapten. Right? Congratulations. Your first command? It's the Navy in a nutshell, isn't it? I knew after Pearl Harbor they would be needing men like you. Because when you do, I'll see you come around the corner. Tibalah di sini sang kapten siap memimpin pasukan kapal Greyhound untuk mengawal kapal konvoi pasukan dan perbekalan tersebut. Penjagaan ini dimulai pada hari Rabu tepat pukul 8 sampai pukul 12, 50 jam sebelum menuju perlindungan udara. Sesaat kemudian, seorang perwira melapor kepada kapten bahwa ada dua orang sedang baku hantam, sebut saja nama mereka si Ahai dan si Ahui. Kemudian kapten meminta penjelasan mereka, namun penjelasan yang mereka sampaikan hanyalah sebuah pengakuan penyesalan. Sang kapten pun juga tidak memberikan sanksi, tapi sang kapten memberitahukan jangan pernah mengulanginya lagi. Tidak berselang lama, sang kapten dipanggil menuju anjungan dan diberitahu bahwa pasukan yang lain, sebut saja Eagle dan Harry, sudah keluar posisi dari jalur yang telah ditetapkan, yaitu mereka keluar 6 mil dari kapal konvoi. Kemudian ada sebuah pesan dari kapal utama konvoi kepada komando kapal Greyhound bahwa ada kapal U-boat atau kapal selam berjarak sekitar 87 derajat dari posisi mereka. Oke sahabat Moxie, sebelum kita masuk ke alur filmnya lebih jauh, SMS singkat akan mengajak sahabat Moxie untuk mengenal konversi satuan sudut. Karena di sini kita akan memahami bagaimana caranya menghitung derajat dan radian. Sekarang, sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu apa itu ukuran derajat dan apa itu ukuran radian. Ukuran derajat adalah ukuran yang dapat dibentuk pada bidang datar dengan satuan derajat dengan 1/360 dari putaran penuh. Sementara untuk ukuran radian adalah satuan sudut dalam suatu bidang dengan lambang atau tanda petik rad. Oke lanjut. Langsung saja kita lihat contohnya biar otak kalian subur dan tidak rontok. Oke, untuk soal pertama, 1/4 putaran itu sama dengan ada berapa derajat? Baik, kita bahas sekarang. Untuk satu putaran sendiri itu ada 360 derajat. Maka apabila setengah putaran itu sama dengan 180. Artinya tinggal kita bagi aja 360 dibagi 2, itu akan didapat hasilnya 180. Berarti apabila 1/4 putaran itu dapat kita rumuskan dengan membagi 360 dibagi 4, maka akan kita peroleh hasilnya 90. Jadi jawabannya 90 derajat. Oke, kita masuk ke soal kedua. Setengah putaran itu sama dengan ada berapa radian? Untuk rumusannya sendiri, satu putaran sama dengan 2 PI radian, atau bisa dikatakan 2 dikali 3,14 radian. Kalau ditotal secara keseluruhan maka akan didapat 6,28 radian. Jadi untuk setengah putaran itu sama dengan 1 PI radian atau PI radian sama dengan
3,14. Jadi jawabannya 3,14 radian. Oke, soal ketiga, 180 derajat sama dengan ada berapa putaran? Untuk jawabannya bisa kita lihat referensi pada soal yang pertama ya. Karena di contoh soal pertama tadi untuk satu putaran sama dengan 360 derajat. Jika kita balik ya, 360 derajat sama dengan satu putaran. Jadi untuk mendapatkan setengah tadi tinggal kita bagi 1 dibagi 2, maka akan didapat hasilnya setengah dari satu putaran tersebut. Jadi jawabannya 180 derajat sama dengan setengah putaran. Oke, soal keempat, 90 derajat itu sama dengan ada berapa radian? Untuk rumusannya sendiri, 360 derajat sama dengan 2 PI radian, atau bisa dikatakan 2 dikali 3,14 radian, karena PI radian itu sama dengan 3,14. Jadi total keseluruhan bisa dikatakan 6,28 radian. Maka untuk 180 derajat itu sama dengan 1 PI radian, atau bisa dikatakan 3,14 radian. Kalau dihitung 180 dibagi 2, maka akan didapat 90 derajat. Jadi untuk mendapatkan radian dari 90 derajat, jadi hitungnya bisa kita simpulkan ya, dari 1 kita bagi 2, maka akan didapat setengahnya. Maka hasilnya 90 derajat itu sama dengan setengah PI radian, atau setengah dikali 3,14 itu sama dengan 1,57. Jadi jawabannya 1,57 radian. Oke, kita masuk soal kelima. 60 radian sama dengan ada berapa putaran? Langsung saja kita bahas ya. Untuk rumus radian sendiri itu sama dengan 2 PI radian, atau bisa dikatakan 2 dikali 3,14, maka akan didapat totalnya 6,28 radian. Jadi 6,28 radian tadi itu sama dengan satu putaran. Nah, untuk mendapatkan hasil dari 60 radian ada berapa putaran, tinggal kita bagi aja ya. 60 dibagi 6,28, maka hasilnya adalah 9,55 dengan pembulatan ke atas ya. Jadi jawabannya 9,55 putaran. Oke, kita masuk soal terakhir ya, atau soal ke-6. 40 radian sama dengan ada berapa derajat? Langsung aja kita bahas. Tadi kan untuk satu putaran sendiri sama dengan ada 360 derajat. Tinggal kita balik, 6,28 radian sama dengan 360 derajat. Jadi untuk mendapatkan 40 radian, berapa derajat yang kita perlukan? Maka rumusannya adalah 40 dibagi 6,28, maka hasilnya akan didapat 6,37 putaran. Kemudian tinggal kita kalikan untuk mendapatkan derajatnya ya. Jadi 6,37 dikali 360 derajat, maka hasilnya 2293 derajat. Setelah sang kapten mengetahui ada informasi mengenai kapal U-boat tadi yang secara diam-diam ingin menghancurkan pasukan kapal konvoi, dengan sigap sang kapten menuju ruangan kemudi untuk memberitahukan pada awak kapal agar bersiap di posisi masing-masing, karena jarak antara kapal U-boat dengan kapal Greyhound sekitar 15-20 mil. Dan kapten juga memberitahu kapal tempur yang lain untuk berada dekat dengan kapal konvoi. Kemudian kapten mengumumkan untuk siaga tempur kepada semua awak kapal. Bahkan sep kapal pun ikut ambil posisi untuk menghadapi situasi yang akan terjadi. Kemudian sang kemudi tempur memberitahu kepada kapten telah menemukan kapal U-boat dengan jarak sekitar 15 mil dari kapal Greyhound. Dan terlihat kapal U-boat tadi tiba-tiba muncul ke atas permukaan laut. Kapal Greyhound mencoba untuk mendekati kapal U-boat dan jarak semakin dekat setelah berjarak 7 mil. Tiba-tiba kapal U-boat tadi menenggelamkan dirinya ke bawah permukaan laut untuk menghindar dari radar kapal Greyhound, karena dengan semakin berada ke bawah laut, kapal itu tidak bisa dilacak dan tidak bisa dideteksi. Ini benar-benar menyulitkan sang kapten untuk menemukan kapal U-boat tadi. Kemudian kapten memerintahkan untuk melacak melalui sonar dengan radius 3 mil untuk memperkecil sehingga bisa dilacak. Setelah tepat berada dengan jarak 1 mil, sesuatu ditemukan dengan mengenal suara-suara di bawah laut. Namun setelahnya hilang seketika. Sesaat sang kapten berusaha merubah haluan dengan banting setir ke kiri secara maksimal dan dengan manuver yang sangat cepat. Kemudian radar menemukan sesuatu dan gelombang sonar pun semakin dekat dengan kontak, hanya berjarak 500 meter dari kapal Greyhound. Dan kontak mulai semakin tambah dekat, dengan jarak minimum sonar berada di kisaran 360 meter. Dan setelah diketahui dengan pemancar gelombang, kapal Jerman itu mencoba melewati kapal Greyhound dengan melaluinya dari bawah. Dengan sigap, sang kapten mencoba memberitahu pasukannya untuk melempar bom-bom yang sudah dipersiapkan.
contact. He's trying to slip under us! Now, Mr. Lopez. Roll and fire, medium pattern. Roll. Kemudian sang kapten mencoba meneropong untuk mengetahui apakah ada tumpahan minyak yang berada di laut, karena bisa dipastikan apabila ada tumpahan minyak yang berhamburan, itu sudah pasti mengenai kapal selam tersebut. Dan seketika setelah kapten mencoba menghubungi kapal perang yang lain untuk berada dekat dengan kapal konvoy, tiba-tiba ada anak buah kapal yang memberitahu bahwa ada tumpahan minyak yang berhamburan dekat kapal Greyhound. Kapten mencoba mengecek keberadaan tersebut, alhasil benar saja. Banyak tumpahan minyak yang berada di sekitaran kapal Greyhound dan sudah bisa dipastikan bahwa ini menandakan bom yang telah dilempar tadi mengenai kapal selam tersebut. Kemudian kapten mengkonfirmasi bahwa mereka telah menghancurkan kapal selamnya, sontak saja membuat awak kapal sorak bergembira. Dan kapten berterima kasih kepada awak kapal yang bernama Epstein sudah memberitahu kapten di saat yang sangat genting, dan sesaat kemudian sep kapal menyediakan makanan spesial berupa ayam goreng laut. Kemudian kapten menyarankan makanannya diberikan kepada Letnan Cole untuk disantap. Setelahnya sang kapten kembali lagi memutar haluan untuk mendekati kapal-kapal konvoy karena mereka sudah berada keluar jauh dari pasukan konvoy. Tidak berselang lama ada sebuah torpedo yang berada di permukaan air yang ingin menghancurkan kapal konvoy yang lain. Sontak membuat kapten terkejut, namun kapal Greyhound bisa menghindar. Kemudian kapal Harry coba kontak kapten untuk memberitahu terlihat kapal selam berjarak kisaran 10 mil. Dan kapal Dicky juga melihat kapal selam dengan jarak kisaran 14 mil, sementara untuk kapal Eagle juga melihat dengan jarak kisaran 13 mil. Ternyata banyak kapal selam yang lain yang ingin menghancurkan kapal-kapal konvoy, dan itu semua dilaporkan kepada sang kapten Greyhound. Bearing 160. Charge in 160. All ahead, flank. Kemudian kapal selam yang lain kembali berada dekat dengan kapal Greyhound. Dan kapal Greyhound mencoba untuk menembakkan senjatanya ke kapal selam tersebut, namun tidak mengenai kapal selam itu. Karena tembakan-tembakan dilakukan secara manual, akibat dari sistem gelombang sonar mengalami trouble. Kemudian Letnan Cole meminta seorang teknisi untuk memperbaikinya. Namun, harus di-reset ulang selama 2 jam untuk memperbaiki sonar tersebut. Alhasil, mereka harus melakukan pelacakan dengan radar seadanya. Ini sangat sulit bagi sang kapten melacak di kegelapan tanpa sonar gelombang. Penjagaan sore dilakukan selama menunggu bantuan udara dalam kurun waktu kurang lebih 36 jam yang tersisa. Ini sangat sulit bagi sang kapten untuk melacak keberadaan musuh di kegelapan malam tanpa sonar gelombang. Kemudian sep kapal mencoba menyajikan hidangan, namun sang kapten dikejutkan kembali dengan suara mara bahaya, dan pengamat melaporkan ada suara tembakan berjarak 3 mil. Kemudian terlihat kapal selam yang muncul ke permukaan dengan jarak 1,5 mil. Kapten menginstruksikan kepada awak kapal untuk semua senjata dengan menembak bebas. Hampir semua senjata dikerahkan dan ditembakkan ke kapal selam tersebut, namun tidak satupun yang mengenai kapal selam Nazi. Di saat perang berlangsung, tiba-tiba saja muncul dari depan sebuah kapal dagang seketika kapten memerintahkan untuk berhenti menembak. Dan hampir terjadi tabrakan antara kapal dagang dan kapal tempur milik Greyhound. All ahead standard! Right full rudder, all ahead 2/3. Mr. Lopez. Shock! Shock! Mr. Lopez, we have freighters in the... Diving! U-boat diving! Bearing 04... Seketika terjadi lagi ledakan di sebuah kapal, dan ada beberapa orang yang mencoba menyelamatkan diri dan berhasil dievakuasi oleh awak kapal Greyhound. Kemudian sang kapten mendapatkan pesan bahwa salah satu kapal konvoy akan diserang oleh kapal Nazi dan meminta bantuan kepada Greyhound untuk menyelamatkan mereka dari serangan kapal Nazi. Dan alhasil, kapal yang meminta bantuan tadi meledak seketika, dihancurkan oleh kapal selam tersebut ya. Kapal yang meledak itu merupakan kapal perbekalan Amerika Serikat. Kapal yang lain mencoba mengevakuasi korban yang selamat. Ternyata ada 28 awak kapal yang selamat dari ledakan tersebut dan berhasil dievakuasi. Kemudian kapal Greyhound mendapati suara yang disiarkan oleh sekelompok Jerman dengan memberitahu bahwa mereka akan memburu dan menenggelamkan kapal Greyhound dan teman-temannya yang lain. Menjelang pagi, tersisa 26 jam untuk mendapatkan bantuan dari udara. Kamis pukul 4 sampai 8 pagi. Terhitung 5 kapal yang meledak di saat malam hari berlangsung. Di sini Greyhound hanya memiliki 6 bom air yang tersisa akibat perang malam tersebut. Dan kapal selam milik Nazi kembali terlihat di permukaan.
Kemudian pertempuran terjadi di pagi hari dan tidak berselang lama torpedo terlihat di permukaan sedang mengincar Greyhound. Dan tiba-tiba kapal selam tersebut muncul ke permukaan sangat dekat dengan kapal Greyhound dengan menyusuri samping kanan kapal Greyhound. Ini sangat sulit bagi Greyhound untuk menembakkan senjatanya karena tepat berada di samping bawah kanan mereka. Sehingga senjata yang mau ditembakkan sangat sulit mengenai kapal selam tersebut. Kemudian kapal Diki datang mencoba membantu Greyhound, namun kejadian yang sama dialami oleh kapal Diki. Mereka sulit menembakkan senjata mereka. Alhasil, Greyhound dan Diki berhasil menenggelamkan kapal selam tersebut. Namun, kapal Diki mengalami kebocoran dari perang dan memakan korban dari pihak Greyhound sendiri sebanyak 3 orang. Kemudian, penghormatan terakhir pun diberikan kepada para korban yang telah gugur dengan menembakkan senjata dan menguburkan mereka di laut dengan menenggelamkan, dan di mana salah satu korbannya adalah sep kapal. Dan setelah mengubur para korban yang gugur tadi, terjadi suara bahaya di belakang kapal Greyhound dan mereka pun siap siaga kembali untuk berperang. Singkat cerita, malam kedua pun dimasuki di mana tersisa 14 jam menuju bantuan udara. Sampailah pagi menjelang di mana tersisa 3 jam dari bantuan udara, dan hari-hari dilalui sangat berat oleh sang kapten dan awak kapal lainnya. Di saat pagi hari, kapal Naji mencoba menembakkan torpedo ke Greyhound, namun dapat dihindari oleh sang kapten. Di saat yang bersamaan juga, datang lagi torpedo yang berlainan arah mencoba menjatuhkan Greyhound. Sesaat kemudian, kapal Greyhound berhasil menumbangkan satu kapal selam Naji. Di saat yang bersamaan, datanglah kapal selam Naji yang lain yang dinamakan Greyhound. Singkat cerita, bantuan udara dari tentara Inggris datang, menolong kapal Greyhound dan membom kapal Greyhound. Kemudian, kapal Greyhound mencoba membantu menandai kapal yang ingin ditumbangkan dengan menembakkan beberapa senjata. Dan akhir cerita, kapal Greyhound berhasil ditumbangkan.